Halo semuanya, kenalin aku Rizal. Di sini bakal ngejelasin materi mengenai diferensiasi, transformasi, dan integrasi transformasi. Untuk yang pertama, itu adalah diferensiasi transformasi. Itu di mana kita menerapkan konsep diferensiasi atau konsep turunan di domain Laplace dipakai untuk menangani faktor T di domain waktu. Jadi tanda kita harus menerapkan sebuah aturan turunan di dalam domain Laplace itu ketika menemukan bentuk TFT ini. Nah, di sini terdapat rumusnya, yaitu Laplace dari TFT itu sama dengan negatif F aksen S, dan juga Laplace inverse dari F aksen S itu sama dengan negatif TFT. Jadi, penurunan rumus ini tuh didapat dari persamaan yang di atas ini. Ini adalah bentuk transformasi Laplace. Ini tuh biasanya kita lihat bentuknya itu seperti ini, Laplace dari fungsi T sama dengan Fs. Nah, jadi definisi dari Laplace ini adalah integral dari fungsi ft ya. Maka di sini kita akan menurunkan kedua ruasnya, berarti dy per ds dan ini juga dy per ds, maka didapatkan hasilnya itu f aksen s sama dengan negatif integral 0 eh, sampai tak hingga dari e pangkat minus st tft dt. Oke, selanjutnya itu ada integrasi transformasi. Kalau tadi itu kita menerapkan konsep diferensiasi, sekarang kita menerapkan konsep integral terhadap transformasi Laplace-nya. Jadi kita akan menerapkan konsep integral itu di transformasi Laplace kalau nemu bentuk ft dibagi t ini dengan rumus Laplace dari ft per t itu sama dengan integral dari s menuju t hingga dari fungsi f terhadap fs topi ds topi. Maka didapatkan juga Laplace inverse-nya itu integral dari s menuju t hingga dari fs topi ds sama dengan ft per t. Jadi kita di sini akan melaplacekan dulu ya fungsi ft-nya itu, maka didapatkan fungsi fs ini, lalu akan kita integralkan. Kurang lebih begitu untuk pengerjaannya. Oke, di sini kita akan langsung membahas contoh soal dari diferensiasi transform. Di sini terdapat sebuah fungsi ft itu sama dengan 3t dikalikan sin h 4t. Lalu kita akan menggunakan konsep diferensiasi transform. Dengan konsepnya itu kita akan menggunakan rumus ini. Laplace dari tft itu akan sama dengan minus f aksen s. Di mana kita tuh harus melaplacekan dari ft-nya terlebih dahulu. Yang dimana kita akan melaplacekan dari sin h4t ini. Laplace dari sin h4t itu sama dengan 4 per s kuadrat minus 16. Lalu, di sini kan terdapat 3t ya. Tiganya itu kita bisa abaikan dulu, jadi kita akan melaplacekan t sin h4t terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan ke rumus negatif f aksen s, di mana turunan dari 4 per s kuadrat minus 16, kita akan menggunakan rumus u aksen dikalikan v dikurang u v aksen per v kuadrat. Dengan keterangan u itu sama dengan 4, v itu sama dengan s kuadrat minus 16. Jika kita turunkan, u aksen akan menjadi 0, dan ini v aksen akan menjadi 2s. Lalu, kita telah mengetahui keterangan ini, kita akan substitusikan, didapatkanlah hasil 0 dikurang 4 dikali 2s per s kuadrat minus 16 dikuadratkan. Kita operasikan, hingga didapat negatif 8s per s kuadrat minus 16 dikuadratkan. Lalu, karena di sini di rumus terdapat negatif dan juga hasil dari turunannya itu adalah negatif, maka negatif dikali negatif akan menjadi positif. Di sini hasilnya adalah 8s per s kuadrat minus 16 dikuadratkan. Karena tadi kita pisahkan tiganya,
Sini kita akan mengkalikan ini dengan 3. Jadi 3 dikalikan 8S per S kuadrat kurang 16 dikuadratkan akan menjadi 24S per S kuadrat minus 16 dikuadratkan. Maka ini adalah hasil akhirnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas soal berikutnya, yaitu ada soal dengan persamaan dengan sebuah fungsi S per S kuadrat ditambah 16 dikuadratkan. Di sini kita diminta untuk mencari Laplace inverse dari S per S kuadrat plus 16 yang dikuadratkan. Pertama-tama, kita di sini akan menggunakan metode integrasi transformasi terhadap S, maka kita akan mengintegralkan fungsi S ini terhadap ES, sehingga kita akan mengintegralkannya dengan permisalan U itu sama dengan S kuadrat plus 16, sehingga turunan dari U itu sama dengan DU sama dengan 2S ds. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan ds sama dengan DU per 2. Dari sini kita substitusikan persamaan integral ini sehingga didapat hasil setengah integral dari 1 per U kuadrat DU. Sini kita substitusikan nilai U-nya ke sini sehingga didapat negatif 1 per 2 U sama dengan negatif 1 per 2 dalam kurung S kuadrat plus 16. Ini adalah nilai setelah kita mengintegralkannya terhadap S. Setelah kita mengintegralkannya, kita akan ubah jadi bentuk turunan. Nah, di sini kita akan memakai sifat yang dimana S per dalam kurung S kuadrat ditambah 16 yang dikuadratkan sama dengan turunan dari hasil integralnya. Nah, karena di sini kita mendapatkan turunan dari integralnya itu kita anggap saja itu f aksen S. Di sini kita harus melaplace inverse-kan si fungsi ini, sehingga kita pisahkan setengahnya, lalu kita akan Laplacekan 1 per S kuadrat plus 16 ini, sehingga didapat hasilnya itu adalah 1 per 8 sin 4T. Jadi 1 per 8 sin 4T ini kita anggap saja dengan fungsi Ft. Sorry, ini belum ketulis. Nah, setelah kita mendapatkan Ft-nya, kita akan pakai aturan integrasi Laplace, yang dimana aturannya itu adalah Laplace inverse dari integral Fs ds itu sama dengan Ft per T. Yang kita tahu Ft-nya itu adalah 1 per 8 sin 4T, itu dibagi T, sehingga dapat hasilnya itu 1 per 8 dikalikan sin 4T per T. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari aturan integrasi ini, kita kembali lagi nih ke fungsi awal, fungsi yang ini nih. Nah, aku tulis lagi nih di bawahnya, yaitu ada S per S kuadrat plus 16 yang dikuadratkan, sama dengan ini tuh eh, turunan turunan sesuatu gitu. Sehingga kita harus menggunakan sifat Laplace inverse dari f aksen S itu sama dengan min T Ft. Ini tuh sifat dari diferensiasi ya si transform. Nah, lalu kita akan masukkan nilainya sehingga didapatkan hasil T dalam kurung 1 per 8 sin 4T per T. Hasilnya adalah 1 per 8 T sin 4T. Jadi begitu penjelasan dari pengerjaan soal ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas sebuah persamaan diferensial linear khusus dengan koefisien variabel, yaitu terdapat Laguerre's equation di mana T double aksen ditambah 1 dikurang T Y aksen tambah N-nya sama dengan 0. Jadi ini tuh kita dapat menyelesaikan sebuah persamaan ini dengan menggunakan sifat yang sebelumnya, yaitu sifat
Untuk yang paling mudahnya itu adalah diferensiasi transform, yaitu Laplace dari TFT sama dengan negatif F aksen S. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Di sini terdapat soal diberikan suku T double aksen T dalam sebuah persamaan diferensial. Jika Laplace YT itu sama dengan YS, manakah bentuk transformasi Laplace yang benar untuk suku tersebut dengan asumsi kondisi awalnya itu Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 itu sama dengan 0 juga. Sini kita langsung saja tuliskan, karena diberikan suku T Y double aksen, maka kita akan cari dulu Laplace dari Y double aksen. Yaitu Laplace dari Y double aksen itu YS kuadrat. YS dikurang SY0 dikurang Y aksen 0. Kita akan masukkan nilai dari Y0-nya dan juga Y aksen 0-nya ke Laplace Y double aksennya, sehingga didapat persamaan akhirnya itu S kuadrat YS. Lalu setelah kita dapatkan Laplace-nya, kita akan menurunkan persamaan S kuadrat YS ini sehingga didapatkan di sini kita pakai permisalan dulu ya. Misal U-nya itu sama dengan S kuadrat dan V-nya itu sama dengan Y. Jika kita turunkan, U aksen itu bakal jadi 2S dan V aksen itu bakal menjadi dy per ds. Sehingga kita pakai aturan penurunan yang dimana U aksen V ditambah V aksen U. Sehingga didapatkan hasil 2S dikalikan Y ditambah dy per ds dikalikan S kuadrat. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu minus 2SY dikurang S kuadrat dy per ds.